Baik, salam puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam Gema Gereja New Place Bethlehem Mataram. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas dalam Yosua pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tapi sebelum kita merenungkan dan mempelajari firman Tuhan tersebut, saya ajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan tetap membawa kami dan mengizinkan kami untuk kami belajar firman-Mu. Dan Tuhan memberkati kami dengan semua peralatan yang kami gunakan pada kesempatan Gema ini. Allah memberkati kami semua. Berkati juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan sehingga hikmat Tuhan menyertai dalam pemberitaan renungan pada pagi hari ini. Kami boleh disegarkan dan kami boleh mendapatkan segala yang baik daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Yosua pasal 17 ayat 1 hingga ayat 18. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk kita untuk menjadi landasan dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf. Ialah demikian kepada Makhir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abisel dan Helek, Bani Asir dan Sekem, Bani Hefer dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Tetapi Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Yogla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedangkan tanah Gilead ditentukan bagi anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas dari Manasye ialah dari Aser dan Mikmetat yang di sebelah timur Sikhem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam perikop dalam pembacaan kita pagi hari ini dalam Yosua pasal 17 ayat 1 hingga 18. Tema yang saya akan sampaikan berkaitan dengan renungan pagi hari ini adalah iman dan cara pandang. Menerima dan meresponi janji Tuhan bisa menjadi dua hal yang berbeda, tergantung dari iman yang menentukan cara pandang seseorang terhadap janji Tuhan tersebut. Kelima anak Selafehat yang kesemuanya perempuan mengetahui perintah Tuhan mengenai hak waris mereka.
Berdasarkan tradisi, sebenarnya anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan. Tetapi di dalam keadilannya, Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan pusaka Salafehat agar dimiliki anak-anaknya, walaupun mereka perempuan. Kita bisa melihat dalam Bilangan pasal 27 ayat 1 hingga ayat ke-11. Tradisi tidak membatasi cara pandang anak-anak perempuan Salafehat hingga menjadi pasrah dan terima nasib. Mereka memberanikan diri untuk berbicara dengan pemimpin bangsa, yaitu Musa, Imam Eliezer, dan para pemimpin lain. Tanggapan Tuhan terhadap permintaan mereka memperlihatkan bahwa cara pandang mereka menembus tembok tradisi. Bapak Ibu Saudara, terkadang tradisi membuat kita tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak perempuan daripada Salafehat, mereka melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan tradisi yang ada. Sehingga mereka mendapat respon daripada Tuhan. Dan bahkan juga respon daripada Musa dan Imam Eliezer. Mereka tidak didukung oleh perasaan tidak layak yang dibangun oleh lingkungan dan tradisi. Sehingga hasilnya Tuhan menjawab mereka dengan apa yang mereka menjadi kehendak dan keinginan mereka. Namun berbeda dengan sikap orang Efraim dan Manasye yang adalah keturunan Yusuf. Walaupun mereka sudah mendapat bagian masing-masing, tapi mereka meminta wilayah tambahan lagi kepada Yosua karena daerah yang mereka tempati tidak cukup luas, padahal jumlah mereka banyak. Namun Yosua mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang sikap yang dialami oleh keturunan Efraim dan Manasye seringkali ini ada dalam diri kita. Namun Yosua mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Hanya saja mereka perlu turun tangan dan menyingsingkan lengan baju untuk merebut tempat itu. Mereka mengatakan bahwa tempat atau wilayah mereka sudah semakin sempit. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Yosua bahwa masih ada banyak tempat bagi mereka. Dan untuk mendapatkan tempat itu mereka harus bekerja. Harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan tempat itu. Cara pandang kadang membuat kita tidak mendapatkan sesuatu. Cara pandang membuat kita sehingga terkadang kita hanya melihat apa yang kita lihat. Dan kita berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Tapi ketika iman kita menggunakan dalam segala sesuatu yang kita alami, maka iman itu akan membuka cara pandang yang baru bagi kita. Dan bahkan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, yang di luar daripada kebiasaan. Melebihi tradisi yang ada, di luar daripada tradisi yang dibangun oleh lingkungan. Terkadang tradisi membuat kita pasrah. Dan kita hanya menerima apa yang menjadi kondisi kita. Tapi iman akan membuat kita untuk kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang kita tidak pernah bayangkan dengan pikiran kita, tapi kita dapat melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Salafehat mereka memiliki iman dan cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Memiliki cara pandang yang berbeda dengan keturunan atau anak-anak daripada Efraim dan Manasye. Yang bagaimana mereka ketika mereka sudah mendapatkan bagian mereka, tetapi mereka masih meminta bagian lain karena mereka merasa bahwa apa yang menjadi bagian mereka itu tidak cukup bagi mereka. Tapi ternyata apa yang menjadi jawaban Yosua? Bahwa Yosua berkata kepada mereka, masih ada banyak tempat bagi mereka. Yang mereka perlu lakukan adalah melakukan sesuatu
bekerja keras untuk mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Iman akan membawa kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda. Maka Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yosua menyampaikan kepada orang-orang Efraim dan Manasye, maka tanggapan mereka terhadap perkataan Yosua, mereka belum apa-apa, mereka sudah pesimis. Takut terhadap perlengkapan perang yang dimiliki oleh orang-orang Kanaan. Yosua berkata kepada mereka, sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Hanya saja mereka perlu turun tangan dan menyingsingkan lengan baju untuk merebut tempat itu. Tapi ketika Yosua menyampaikan hal ini, maka mereka menjadi pesimis, takut terhadap perlengkapan perang yang dimiliki oleh orang Kanaan. Kalau kita melihat dalam ayat 16. Padahal sesungguhnya Tuhan telah menjanjikan itu bagi mereka. Mereka akan menikmati itu. Tapi mereka tidak menunjukkan iman mereka kepada apa yang menjadi janji Tuhan bagi mereka. Tetapi kegentaran menguasai hati mereka dan membuat mereka menutup mata iman mereka pada janji-janji yang Tuhan janjikan kepada mereka. Sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini pun terjadi dalam hidup kita orang percaya. Terkadang Tuhan sudah memberikan janji-janjinya kepada kita, bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Tapi terkadang kita menggunakan mata jasmani kita dan memandang sesuatu, dan kita mengatakan bahwa tidak mungkin. Membuat kita gentar, pesimis. Padahal ketika kita menggunakan mata iman kita, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan yang Tuhan pernah janjikan kepada kita. Bahwa Dia akan menyertai kita dan akan memberikan berkat-berkat bagi kita tatkala ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Tapi untuk mencapai janji itu, kita harus menyingsingkan lengan baju kita untuk merebut apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Kita perlu kerja. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak janji Tuhan yang sudah kita dengar dan bagaimana kita mengimani janji Tuhan itu? Dari anak-anak Salafehat, anak-anak Yusuf, kiranya kita belajar untuk tidak membatasi cara pandang dan iman kita terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita adalah janji iya dan amin. Maka Tuhan akan berperkara bagi kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi janjinya. Tetaplah kita beriman dan terus beriman dan bersiap untuk menikmati, meraih apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Perlu kerja, kita perlu melakukan sesuatu sehingga kita tidak pesimis, kita tidak putus asa, tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti berpihak kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini, sehingga biarlah Tuhan apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Dan tatkala ketika hari ini kita sedang mengalami sesuatu, percaya dengan iman, mari memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang lain. Bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada di ruang ini, bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih, ajar kami untuk kami terus beriman kepada Tuhan, menaruh iman dan menaruh pengharapan kami dalam janji-janji-Mu.
sehingga kami boleh menikmati janji-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat atensinya, dan kiranya kita jumpa pada pertemuan-pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.